Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, mari kita mulai. Menginjak tahun 1965, situasi krisis ekonomi Indonesia telah mencapai titik nadir menuju ambang kehancuran. Hiperinflasi yang telah mencapai angka 650%, naiknya harga barang sebesar 300 hingga 400%, kurs tukar rupiah yang telah mencapai Rp17.650 per $1 di kuartal ketiga dan mencapai angka terburuknya di Rp50.000 per $1 Amerika Serikat di kuartal keempat, memberi efek terpuruknya kehidupan masyarakat secara luas. Situasi ekonomi ini semakin diperparah dengan kondisi politik dalam kasus G30S PKI yang menewaskan 6 jenderal TNI Angkatan Darat, menggelinding bagaikan efek bola salju, hingga menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah yang tengah berjalan. Dan hanya dalam beberapa bulan semenjak terjadinya peristiwa kudeta tersebut, masa depan politik Indonesia semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hingga muncullah sosok Soeharto, seorang dengan latar belakang anak desa, dekat dengan kebatinan Jawa, menempati posisi militer yang strategis hingga kemampuan berpolitiknya yang mumpuni dengan membangun koneksi yang kuat dengan para perwira serta para pengusaha yang kelak di kemudian hari akan menjadi pengusaha elit di Indonesia. Dengan tampilnya Soeharto dalam panggung politik nasional, menjadi pertanda berakhirnya revolusi usang yang digagas Soekarno dan berganti menjadi apa yang disebut oleh Soeharto sebagai Orde Baru. Sebuah periode yang disebut Soeharto untuk membedakannya dengan kepemimpinan Soekarno sebagai Orde Lama dan menggantinya dengan suatu kehidupan yang berprinsip dalam menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Maka dari itu, mari kita bahas bagaimana akhir masa demokrasi terpimpin dan munculnya masa Orde Baru melalui video ini mengenai lahirnya masa Orde Baru 1965 hingga 1967. Nah, untuk memudahkan pembahasan, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan lihat bagaimana munculnya Tritura atau Trituntutan Rakyat. Kedua, kita akan melihat bagaimana Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana terbentuknya dualisme kepemimpinan nasional. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir sang presiden tua dari kekuasaan melalui berakhirnya Orde Lama. Maka dari itu, mari kita mulai. Bulan Oktober 1965 menjadi fase awal bagi hancurnya sejarah demokrasi terpimpin. Tindak kekerasan yang semakin meningkat bahkan cenderung berakhir sebagai tindakan pembunuhan dan pembantaian yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kemarahan atas situasi yang semakin memburuk ditumpahkan kepada mereka yang merupakan pemimpin, anggota, dan simpatisan PKI. Bahkan, tidak sedikit mereka yang dituduh PKI menjadi sasaran dalam tragedi terkelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena tidak pernah ada angka yang pasti mengenai seberapa besarkah jumlah korban jiwa. Mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan orang yang kehilangan nyawa dalam insiden tersebut. Bahkan diperkirakan terdapat 100.000 orang yang ditangkap tanpa melalui proses pengadilan. Dengan segala tuduhan yang berakhir dengan tumbangnya PKI, gugurnya loyalis Soekarno dalam Angkatan Darat, serta perwira Angkatan Darat yang kehilangan simpati terhadap Presiden atas pujiannya yang kerap disematkan kepada PKI, menghilangkan dua pilar utama yang menjadi pondasi bagi pemerintahan Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Soekarno yang berusaha untuk memegang kendali atas situasi yang terjadi, mulai kehilangan daya magisnya, dan secara bertahap posisi Soekarno sebagai otoritas tertinggi mulai tergeser akan kehadiran Soeharto yang dalam kondisi kekacauan bangsa berhasil memainkan peranan penting dalam upaya pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto yang telah mengambil alih kendali atas komando militer dan atas perintah Soekarno, memimpin upaya untuk menertibkan situasi melalui pembentukan lembaga Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, hingga berhasil mengevakuasi mayat para jenderal di lubang buaya dan memakamkannya. Bersamaan dengan menguatnya peranan Soeharto, di akar rumput mulai bermunculan gerakan-gerakan anti-komunis yang digawangi oleh pemuda dan mahasiswa yang pada bulan Januari 1966
memulai aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur PKI. Dan ketiga, turunkan harga barang pokok. Tuntutan ini muncul dari keberhasilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI dengan menghimpun kesatuan aksi lain seperti sarjana, buruh, wanita, guru, dan lain-lain ke dalam koalisi aksi bernama Front Pancasila. Dengan serangkaian masalah yang menerpa legitimasi Presiden, Soekarno mengambil langkah terakhir dalam menyelamatkan demokrasi terpimpin, yang pada tanggal 21 Februari 1966, Soekarno mengumumkan perombakan jajaran menteri dalam Kabinet Dwi Kora yang ia namai sebagai Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau terkadang disebut sebagai Kabinet 100 Menteri. Namun, perombakan yang dilaksanakan Soekarno tetap menuai kritik dari berbagai kalangan karena masih dilibatkannya menteri-menteri yang diduga terlibat dalam urusan G30S, serta menjadi incaran militer untuk ditangkap seperti Subandrio dan Umar Dhani. Ketidakpuasan terhadap keputusan Presiden dalam membentuk Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan semakin terlihat dengan meningkatnya tindak kekerasan yang berujung perkelahian antara pemuda yang pro dan anti Soekarno. Kedutaan Amerika Serikat diserang oleh pendukung Soekarno. Bahkan, mahasiswa kembali melaksanakan aksi demonstrasi dengan dukungan militer dengan membawa tuntutan Tritura. Namun, aksi demonstrasi yang digelar pada tanggal 24 Februari 1966 berakhir sebagai tragedi karena dalam aksi yang berujung bentrok antara massa aksi dengan pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden, salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yakni Arif Rahman Hakim harus meregang nyawa. Hingga pasca tragedi tersebut, Presiden memerintahkan untuk membubarkan KAMI dan menutup Universitas Indonesia karena dinilai bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di Jakarta. Namun, usaha pembubaran ini berakhir sia-sia karena dihiraukannya perintah Soekarno baik oleh mahasiswa dan juga tentara. Gugurnya mahasiswa, perintah Soekarno yang diabaikan, dan segala malapetaka yang terjadi tidak menyurutkan kekacauan keamanan dan stabilitas negara. Apalagi dengan semakin memburuknya situasi ekonomi Indonesia dan pengajuan Soeharto atas daftar menteri-menteri yang harusnya diberhentikan ditolak oleh Presiden. Dengan segala daya upaya Soekarno dalam menjaga keabadian demokrasi terpimpin mulai mencapai puncak kehancuran setelah keberhasilan manuver politik yang dilaksanakan oleh Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Dikala Soekarno yang sedang mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sedangkan mahasiswa dan demonstran yang sedang memadati jalan-jalanan ibu kota, Presiden mendapati informasi bahwa dalam aksi demo tersebut terdapat pasukan tak dikenal yang berada di antara demonstran dan sedang mengepung istana. Informasi tersebut berakhir dengan respon Soekarno yang memutuskan untuk terbang dengan menggunakan helikopter bersama dengan Waperdam I Subandrio dan Waperdam II yakni Khairul Saleh ke Istana Bogor dalam rangka menyelamatkan nyawa Presiden dari ancaman pembunuhan. Dalam kondisi sakit, Soeharto mengutus 3 jenderal yakni M. Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud untuk bertemu dengan Presiden dan kembali kepada Soeharto dengan membawa Super Semar atau dikenal dengan namanya Surat Perintah 11 Maret. Sebuah dokumen yang kontroversial karena sampai saat ini tidak ditemukan dokumen asli mengenai keberadaan Super Semar. Terlepas dari segala bentuk kontroversi pada keberadaan Super Semar, dokumen ini tetap menjadi kunci bagi dimulainya masa Orde Baru karena memberi kuasa penuh dalam pemulihan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama revolusi. Pasca mendapatkan mandat dalam Super Semar, Soeharto bergerak cepat untuk melancarkan tindakan pertama seperti membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya, serta menangkap Subandrio, Khairul Saleh, Imam Syafei, serta menteri-menteri lainnya yang telah menjadi incaran militer hingga total 15 menteri dalam Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Tindakan Soeharto pasca mendapatkan Super Semar menjadi langkah nyata dalam menciptakan Orde Baru sekaligus menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin. Kuasa yang disematkan dalam Super Semar
membuka jalan lebar bagi meningkatnya kepercayaan publik kepada Soeharto yang berbanding terbalik dengan integritas Soekarno. Apalagi, bubarnya PKI dan tertangkapnya 15 menteri dalam kabinet Dwi Koraya yang disempurnakan, menghadapkan Soekarno pada putusan untuk menyusun ulang kabinet baru yang ia namakan sebagai Kabinet Dwi Koraya yang disempurnakan lagi. Dengan dibantu oleh 6 orang wakil Perdana Menteri yakni Leimena, Idam Khalid, Ruslan Abdul Ghani, Sultan Hamengkubuwono IX, Soeharto, dan Adam Malik. Walaupun Soekarno masih menjadi presiden, namun kepemimpinan mulai didominasi oleh 3 tokoh yakni Soeharto yang berusaha melaksanakan desoekarnoisasi, serta dukungan dari Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik sebagai tokoh sipil dalam menatap lahirnya Orde Baru. Hal ini terlihat pada tindakan yang diambil oleh Adam Malik selaku wakil Perdana Menteri ke-6 di bidang sosial politik yang rangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri, dengan mengambil langkah yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Soekarno seperti pertama, pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Kedua, membatalkan poros Jakarta-Peking. Ketiga, bergabungnya kembali Indonesia menjadi anggota PBB. Keempat, membuka kembali kerjasama dengan IMF. Dan kelima, mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kebijakan luar negeri yang baru ini bertujuan agar Indonesia mendapatkan kembali simpatik dan bantuan ekonomi dari negara-negara barat. Apalagi, Sultan Hamengkubuwono IX selaku Wakil Perdana Menteri keempat bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan mengumumkan akan melaksanakan langkah-langkah reformasi ekonomi. Terbukti dengan penawaran hutang dari Jepang senilai 30 juta US dollar dan keberhasilan dalam permintaan penjadwalan ulang pembayaran terhadap hutang luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo melalui pertemuan di Paris Club. Sedangkan Soeharto yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri kelima bidang pertahanan keamanan memulai langkah mengurangi pengaruh Soekarnoisme dalam lembaga negara dan politik seperti melaksanakan reorganisasi dalam divisi Diponegoro yang pro-Soekarno, mengatur Kongres PNI untuk menurunkan kepemimpinan Ali Sastro Amijoyo dan menggantinya menjadi kepemimpinan dari Mr. Hardy dan Hadi Subeno. Setelah kondisi dirasa menguntungkan bagi Soeharto karena berkurangnya jumlah keanggotaan MPRS akibat penahanan 180 anggota MPRS dan meningkatnya sentimen negatif terhadap Soekarno, maka Soeharto mengundang MPRS untuk melaksanakan sidang istimewa pada bulan Juni hingga Juli 1966. Yang menghasilkan 24 buah ketetapan MPRS sekaligus mendengar pertanggungjawaban Presiden atas segala kekacauan yang terjadi terutama pasca G30S melalui pidato Nawaksara. Namun, mari kita hanya fokus terhadap 5 ketetapan MPRS berikut ini, yakni pertama, TAP MPRS di nomor 9/MPRS/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar. Kedua, TAP MPRS di nomor 13/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Ketiga, TAP MPRS di nomor 18/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS di nomor 3/MPRS/1963. Keempat, TAP MPRS di nomor 19/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali TAP MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan terakhir, TAP MPRS di nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta pernyataan bahwa PKI dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. TAP MPRS di nomor 9 dan 13 memberi justifikasi dan legitimasi yang semakin kuat kepada Soeharto selaku pengemban Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera. Dengan tugas pokok Dwi Dharma untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan program kerja catur karya, yakni pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti yang dicantumkan dalam ketetapan MPRS di nomor 11/MPRS/1966 selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS di nomor 12/MPRS/1966. Dan keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dan dalam kabinet ini,
Posisi Soekarno hanya menjadi kepala negara, sedangkan tugas-tugas kepala pemerintahan akan diserahkan kepada Soeharto selaku pejabat presiden. Situasi ini yang menurut sejarawan disebut sebagai dualisme kepemimpinan. Menguatnya kekuatan politik Soeharto ternyata berkebalikan dengan posisi kekuasaan Soekarno. TAP MPRS di nomor 18 yang mencabut status Soekarno sebagai presiden seumur hidup. TAP MPRS di nomor 19 yang tidak memperbolehkan presiden untuk mengeluarkan peraturan apapun, dan TAP MPRS di nomor 25 yang mengharamkan ideologi komunis dan PKI untuk tetap eksis di Indonesia. Menjadi pukulan telak bagi Soekarno, sekaligus membuatnya semakin tak berdaya untuk melawan keputusan MPRS. Bahkan, pidato nawaksaranya ditolak oleh MPRS karena tidak disinggung sama sekali mengenai peristiwa G30S PKI, dan MPRS meminta Soekarno untuk memperbaikinya. Namun, usaha terakhir presiden melalui pidato nawaksara pelengkap kembali ditolak oleh MPRS. Menjadi sinyal bagi berakhirnya kekuasaan sang presiden tua. Kondisi ekonomi yang kian mengkhawatirkan, desakan politik yang diterima oleh presiden melalui MPRS, hingga pelaksanaan pengadilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub yang dilaksanakan semenjak Desember 1965, membuat posisi presiden semakin berada di ujung tanduk. Kesaksian yang terdapat pada Mahmilub mulai menggiring keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S PKI. Berturut-turut, tokoh pro Soekarno berakhir dengan putusan mati pada sidang yang diadakan pada bulan Desember 1966 seperti Subandrio, Umar Dhani, Sudisman, Brigjen Suparjo. Bahkan, kalangan anti-Soekarno mendesak agar Soekarno diseret ke meja pengadilan. Menghadapi serangkaian desakan yang dihadapi oleh presiden, perwira pro-Soekarno seperti dari Korps Marinir Angkatan Laut, polisi, dan terutama Divisi Brawijaya berusaha mendesak Soekarno untuk melawan Soeharto. Bahkan, mereka bersiap untuk menduduki Jakarta jika hal tersebut diperlukan. Namun, Soekarno menolak rencana tersebut karena hanya akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Perang saudara yang mungkin tak terelakkan. Menghadapi kemungkinan manuver dari perwira-perwira pro-Soekarno, maka Soeharto melakukan pencegahan dengan mereorganisasi Divisi Brawijaya dengan memberi jabatan duta besar atau jabatan-jabatan menguntungkan lainnya. Dan langkah terakhir Soeharto untuk menciptakan kemenangan yang sempurna ialah menunjuk anggota baru di DPR gotong royong untuk mengganti anggota lama yang tersingkir dan memulai pelaksanaan sidang istimewa MPRS pada bulan Maret 1967. Dan hasilnya berakhir dengan kekalahan mutlak dari sang presiden. MPRS mengeluarkan TAP MPRS di nomor 33/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini akan berdampak pada beberapa hal sebagai berikut, yakni pertama, Soekarno diharuskan menanggalkan seluruh kekuasaannya selaku presiden. Kedua, seluruh ideologi Soekarno sebagai contoh yakni Nasakom dan Berdikari tidak lagi menjadi ideologi negara. Ketiga, Soekarno dilarang menjalankan aktivitas politik sampai dengan pemilu selanjutnya. Dan keempat, Soeharto diangkat sebagai pejabat negara hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Bahkan Soeharto diberi wewenang untuk menarik Soekarno ke meja pengadilan. Wewenang yang tidak ia lakukan karena kekhawatirannya terhadap respon yang dilakukan oleh sisa-sisa pendukung Soekarno. Hingga nasib terakhir menghantarkan sang proklamator hidup dalam pesakitan, terisolasi menjadi tahanan di Istana Bogor. Penyambung lidah rakyat berakhir terputusnya dari rakyat, meredupnya putra sang Fajar hingga ajal menjemput pada bulan Juni 1970. Bahkan, permintaan terakhir dari Soekarno untuk dimakamkan di Batu Tulis Bogor tidak pernah dipenuhi oleh Soeharto. Nah, itulah pembahasan dalam video kita kali ini. Jika ada yang mau menambahkan, bertanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.